Bayangin setiap kali kamu mau ngomong kepada bos kamu tuh harus ngunyah permen karet dulu karena dia ngerasa kalau kamu itu nggak cukup wangi untuknya. Wow, ini pun membuat netizen jadi yang kayak, oh my god, beneran nggak sih Ellen itu bukanlah orang yang sebaik yang kita kira. Hi guys, welcome to another episode of Reality Tips, dimana aku ngomongin tentang celebrity dan juga drama yang ada di YouTube. Hari ini aku bakal ngebahas tentang Ellen DeGeneres, seorang talk show host Amerika yang sangat terkenal sebagai talk show host yang sangat baik, sebaik Oprah Winfrey. Nah, pada saat alegasi dan juga respon di Twitter yang ngebilang kalau Ellen itu adalah seorang boss dan juga seorang perempuan in general yang memiliki personality yang tidak positif gitu ya, aku sangat terkejut guys. Tapi aku pengen tahu sih di akhir video ini, menurut kamu apakah benar Ellen itu adalah seorang talk show host dan juga artis yang kasar, yang tidak baik, atau ini hanyalah gosip semata aja? Aku pengen tahu opini kamu, so make sure untuk nonton sampai selesai. Anyway, buat kamu yang baru aja datang di channel ini, welcome. Aku upload video tentang misteri, beauty, dan juga fashion setiap minggunya. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Anyway guys, yuk kita ngomongin tentang Ellen DeGeneres. Ellen DeGeneres yang sekarang berumur 62 tahun adalah seorang pelawak dan talk show host Amerika. Acaranya bernama Ellen DeGeneres Show yang mulai tayang dari tahun 2003. Dia adalah salah satu selebriti talk show host yang sangat populer dan juga sangat sukses karena dia memiliki kekayaan sebanyak 490 juta US dollar. Wow, kenapa acara Ellen DeGeneres sangat populer? Well, basically karena Ellen itu sangat baik ya. Dia juga sangat suka memberikan hadiah kepada audiensnya. Jadi kalau misalnya kamu datang ke show-nya gitu ya, dia bakal bikin game show di mana kamu bakal menang banyak. Kalau misalnya video kamu jadi viral atau talenta kamu jadi viral, dia bakal ngundang kamu ke Los Angeles untuk tampil di show-nya, dan kamu biasanya tuh bakal dapat uang ratusan juta rupiah untuk support talent kamu kayak, atau untuk benerin rumah kamu. Pokoknya dia itu suka banget kasih uang kepada orang-orang yang datang ke acaranya. Selain itu, di akhir setiap acara, Ellen bakal bilang kepada audiensnya dan juga penontonnya online menggunakan slogan "Be kind", yang artinya berbuatlah baik gitu ya. Dan karena kita lihat kalau Ellen adalah salah satu selebriti yang sangat baik di depan kamera, aku pun sangat suka dengan Ellen sampai aku mendengar alegasi ini, yaitu di bulan Maret lalu, YouTuber yang bernama Nikki Tutorial, tahu nggak sih, aku udah pernah ngebahas tentang Nikki, I love her also. Dan pada saat Nikki datang ke Ellen Show, tampaknya dia tidak begitu senang dengan perlakuan Ellen dan juga basically in overall pengalaman dia gitu ya pada saat dia diundang ke Los Angeles. Karena di bulan Maret lalu, pada saat seorang talk show host di Amsterdam yang mengundang Nikki untuk datang ke acaranya, bertanya kepada Nikki, bagaimana pengalaman kamu pada saat kamu diundang ke Ellen DeGeneres Show, si Nikki ini malah bilang kalau aku nggak gitu nyaman sih sebenarnya, karena aku nggak mendapatkan treatment VIP gitu loh. Misalnya aku kan ingin ke toilet ya, tapi aku tuh nggak boleh ke toilet yang private gitu loh. Aku tuh harus ke toilet yang lebih jauh karena toilet itu udah di reserve untuk the Jonas Brothers. Jadi aku juga nggak dapat toilet sendiri. Si Ellen juga nggak menyapa aku sebelum acara dimulai, dan aku the whole time tuh ditemanin sama intern yang tampaknya udah kerja seharian. Dan ini pun membuat si Nikki jadi nggak suka dengan Ellen. Dia bilang kalau aku tuh pertama sangat excited gitu kan, aku tuh juga sudah ngefans sama Ellen, tapi begitu aku sampai di acaranya, tampaknya Ellen itu nggak sebaik yang aku kira. Ini pun membuat netizen jadi yang kayak, oh my god, beneran nggak sih Ellen itu bukanlah orang yang sebaik yang kita kira. Setelah pernyataan Nikki ini menjadi viral, sebuah akun Twitter yang bernama Kevin T. Porter nge-tweet, saat ini kita semua membutuhkan sedikit kebaikan. Anda tahu, seperti yang selalu dibicarakan oleh Ellen DeGeneres. Dia juga terkenal sebagai salah satu orang yang paling kejam di zaman sekarang. Tanggapi ini dengan cerita paling gila yang pernah Anda dengar tentang Ellen yang jahat, dan saya akan menyumbang 2 US dollar untuk setiap cerita yang saya retweet untuk LA Food Bank. By the way, LA Food Bank itu adalah sebuah organisasi di Los Angeles, Amerika, di mana mereka itu bakal kasih makanan kepada orang-orang yang tidak mampu dan juga orang-orang yang homeless. Jadi si Kevin T. Porter ini juga sangat baik sih ya. Cuman ya gitu loh, begitu dia nge-tweet itu banyak sekali
orang yang ngebalas Kevin T. Porter dengan pernyataan-pernyataan yang menunjukkan tampaknya si Ellen itu bukanlah bos yang baik. Nah, salah satunya adalah seorang pemilik Twitter akun yang bernama Josh Levesky. Dia bilang gini, "Oh my god, aku punya banyak sekali cerita tentang Ellen DeGeneres." Seorang teman saya bercerita tentang seorang security lokasi syuting Ellen DeGeneres Show yang dipecat karena menyapa Ellen. Ellen memiliki peraturan ketat di mana pekerjanya tidak diperbolehkan menyapa atau mengajak dia ngomong. Padahal security ini tuh sedikit autis dan dia memang suka menyapa semua orang, tidak sengaja menyapa Ellen. Selain itu, si Josh juga nge-tweet, "Teman saya yang lain adalah seorang personal assistant di acaranya dan ketika Russell Brand datang ke area istirahat karyawan untuk mengobrol dengan kru dan nongkrong, Ellen masuk dan marah kepada Russell. Dia bilang kalau kamu nggak harusnya berinteraksi dengan orang-orang ini. Itu sebabnya para tamu memiliki area belakang panggung mereka sendiri." You guys, kalau misalnya ini benar, berarti Ellen itu adalah seorang bos yang merendahkan karyawannya gitu ya. Kayak bayangin aja, artis-artis tuh nggak diperbolehkan untuk ngomong dengan krunya gitu loh. Kayak dia itu beneran kayak, "Oh, mereka tuh mereka, kamu itu beda derajatnya. Makanya kamu harusnya di area belakang panggung sendiri gitu loh, yang private, bukan sama mereka." Oh my god. Oke, next, bukan tweet ini aja yang menjadi viral ya. Selain itu ada seorang pemilik akun Twitter yang bernama Benjamin Simon yang nge-tweet, "Ellen DeGeneres memiliki hidung sensitif sehingga setiap orang harus mengunyah permen karet dari mangkuk di luar kantornya sebelum berbicara dengannya, dan jika dia pikir kamu bau hari itu, kamu harus pulang dan mandi." Oh my god. Bayangin setiap kali kamu mau ngomong kepada bos kamu tuh harus ngunyah permen karet dulu karena dia ngerasa kalau kamu itu nggak cukup wangi untuknya. Oh, wow. Next, si Benjamin juga nge-tweet, "Salah satu pekerja baru akan selalu di briefing kalau setiap harinya Ellen akan memilih seseorang yang berbeda untuk benar-benar dia benci. Dan kalau misalnya kamu terpilih, itu bukanlah salah kamu. Dan apa yang bisa kamu lakukan adalah kamu diam-diam aja, tenang aja, karena keesokan harinya Ellen bakal milih orang lain untuk dibenci." Dan pada saat itu karyawan baru tersebut tidak percaya. Tapi pada saat dia sudah kerja beberapa minggu, bener aja si Ellen itu bakal pilih setiap orang berbeda karyawannya untuk dibenci, guys. Wow. Nah, bukan hanya karyawan Ellen yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari bos mereka, ternyata ada orang lain juga yang mendapatkan perlakuan yang negatif dari Ellen. Nah, ini adalah salah satu buktinya dari seorang pemilik akun Twitter yang bernama Chris Farah, di mana dia bilang kalau saya bekerja di Real Food Daily. Itu adalah sebuah restoran di Los Angeles. Dia bilang kalau saya melayani Ellen dan Portia. Portia adalah istri Ellen DeGeneres saat makan siang. Kemudian si Ellen menulis surat kepada pemilik dan mengeluh tentang cat kuku saya yang terkelupas. Padahal cat kuku saya itu sama sekali nggak menyentuh piringnya gitu loh, hanya ada di tangan saya. Dan alasan yang saya berikan adalah saya telah bekerja dari malam sebelumnya dan ini tuh terjadi di pagi berikutnya, dan karena komplain dari Ellen saya hampir dipecat. Bayangin guys, misalnya kamu itu pelayan di sebuah restoran gitu ya, tiba-tiba ada artis yang masuk dan makan, dan setelah dia selesai makan, beberapa hari kemudian kamu dapat komplain dari bos kamu yang bilang kalau tolong ya, manicure kamu itu nggak sempurna, ada artis yang komplain. Dan kamu bakal ngerasa kayak, oh my god, padahal ini kan cuma kuku aku doang, aku tahu lah itu tuh harus rapi, tapi kan tetap aja gitu loh, sama sekali nggak menyentuh makanannya. Kenapa dia harus komplain? Kecuali dia adalah Ellen DeGeneres. Selanjutnya, ini adalah salah satu kru yang bekerja bukan untuk Ellen DeGeneres, tapi bekerja untuk acara di samping bangunan Ellen DeGeneres. Dia bernama Alison Freer, di mana dia nge-tweet kalau pada saat saya bekerja di Warner Bros, yang bangunannya itu tepat di sebelah panggung Ellen DeGeneres Show, kami memanggang stick di luar untuk makan siang mewah khusus karena untuk acara gede gitulah ya. Dan Ellen mengirim seseorang untuk meminta kami berhenti memanggang karena dia bilang kalau dia tidak makan daging. Sejak itulah saya merasa kalau Ellen adalah orang yang sangat tidak baik. Saya punya satu lagi pengalaman tentang makanan, yaitu di mana setiap harinya Ellen mengatur pesanan makan siang krunya. Tidak ada orang yang diizinkan untuk makan ikan. Kalau misalnya mereka ingin makan ikan, mereka harus bersembunyi di panggung kami untuk makan apa yang mereka inginkan, agar Ellen tidak mencium bau ikan itu dan memecat mereka. So, gitu deh guys, kayak beneran si Ellen tuh memiliki penciuman yang
sangat kuat gitu ya, sampai-sampai karyawannya itu nggak boleh makan ikan, dan juga kru lain di Warner Bros nggak boleh manggang daging. Oke, sejak tweet-tweet itu beredar, netizen pada melihat Ellen sebagai selebriti yang tidak begitu ramah gitu ya, dan pada saat itu mereka melihat Ellen kan sebagai seorang selebriti yang sangat baik, kayak #BeKind gitu ya. Tampaknya kok kayaknya Ellen tuh bukan bos yang baik banget ya, ataupun dia tuh juga bukan orang yang baik gitu ya. Ditambah lagi karena sejak karantina ini dimulai di Amerika, talk show host itu pada nggak bisa meliput acara mereka di studio seperti biasa lagi gitu loh. Jadi kebanyakan mereka tuh harus syuting di rumah, dan karyawan-karyawan mereka jadi nggak kerja. Nah karena itu Ellen pun mulai syuting Ellen DeGeneres Show dari rumahnya. Dia tinggal di rumah yang sangat besar, dan di salah satu acaranya dia bilang begini, "Suatu hal yang saya pelajari dari berada di karantina adalah aku jadi ngerasa kalau aku ini berada di penjara." Nah karena Ellen ngomong itu, dia pun nggak tahu kenapa mungkin ngerasa kalau itu adalah hal yang lucu gitu ya. Dia pun mengupload video yang pada saat dia ngomong itu di akun Twitternya. Bukannya mendapatkan respon positif di mana orang-orang ngerasa kalau Ellen tuh bercanda dan juga ketawa dengan Ellen. Banyak sekali orang-orang yang membalas tweet itu dengan pernyataan yang cukup negatif. Salah satunya adalah dari seorang pemilik akun Twitter yang bernama Blackness Everdeen, di mana dia nge-tweet seperti ini, "Orang-orang yang memiliki sanak keluarga yang di penjara merasakan takut dan juga khawatir akan kesehatan kerabat mereka. Lelucon Anda tentang karantina bukan hanya tidak lucu, tetapi juga tidak sensitif. Harap pertimbangkan lagi ketika kamu membandingkan penjara dengan rumah besar kamu." So ya guys, ini hanyalah satu dari ratusan tweet orang-orang yang ngerasakan hal yang sama, dimana mereka rasa kalau kamu itu tinggal di rumah yang sangat besar gitu loh. Bedalah dengan orang-orang yang di penjara. Mereka itu harus share sel mereka dengan orang-orang lain, dan mereka itu takut karena kan penjara itu bukanlah tempat yang paling bersih gitu ya. Mereka takut kalau mereka tuh terkena virus. Sedangkan kamu tinggal di rumah yang besar bersama juga dengan istri kamu, tenang-tenang aja. Jadi kamu tuh nggak sensitif gitu loh karena kamu nge-tweet itu. Dan bukan hanya itu saja, si Ellen mendapatkan lagi backlash dari netizen tepatnya di tanggal 17 April, yaitu baru-baru saja, di mana 30 kru inti Ellen DeGeneres Show tidak diberitahu kapan gaji mereka akan dibayar dan apakah gaji mereka akan dikurangi karena karantina ini. Jadi tepatnya selama 2 minggu karyawan-karyawan inti dan Ellen itu nggak dikasih tahu kira-kira mereka tuh bakal dibayar atau enggak, kapan mereka bisa masuk kerja lagi, apakah gaji mereka akan dipotong. Sama sekali nggak dikonteks sama Ellen sendiri. Beda dengan Jimmy Kimmel, yaitu salah satu talk show host Amerika yang juga sangat terkenal, yaitu menggaji karyawannya dari akun banknya sendiri guys. Beda dengan Ellen ya, biasanya kan tiap selebriti itu kan mereka memiliki perusahaan sendiri dan mereka bakal menggaji karyawan dengan uang perusahaan. Tapi si Jimmy Kimmel tuh sangat baik, dia menggunakan uangnya sendiri dan dia menggaji karyawannya tuh secara full. Dia selalu tanya kepada karyawannya, kalian tuh baik-baik saja atau enggak, kayak beneran peduli dengan karyawannya. Beda dengan Ellen, dimana sejak Ellen meliput talk show-nya dari rumahnya, dia tidak mengkontak karyawan intinya, dia hanya mempekerjakan 3 karyawannya dari 30, dan dia juga nge-hire karyawan-karyawan baru untuk syuting di rumahnya. Jadi tuh seakan-akan dia ngerasa kalau karyawan-karyawan intinya yang lain itu mereka nggak bisa ngebantu dia gitu loh, karena kan memang sih kayak beda gitu ya, kamu meliput acara talk show di studio dan kamu meliput acara di rumah kamu, dimana kamu harus make sure koneksi online-nya itu bagus dan juga semua setupnya itu sempurna. Tapi kan tetap aja gitu loh, harusnya kamu memberitahukan kepada mereka dong, kayak oh ya udah nggak apa-apa, gaji kamu tuh nggak bakal dipotong atau gimana. Tapi salah satu dari mereka malah ngomong gini, kalau aku tuh harus get ready untuk gajinya itu dipotong 60%. Jadi basically mereka hanya akan mendapat gaji 40% gitu. Dan ini bukanlah fakta ya, aku belum bisa mengklarifikasi rumor itu, tapi yang pastinya mereka itu nggak diberitahu gitu apakah mereka tuh bakal digaji full atau enggak. Even mereka tuh nggak dapat gaji mereka on time gitu, dan ini pun sangat meresahkan karyawan-karyawan Ellen. Tapi aku pengen tahu sih opini kamu tentang ini semua setelah kamu mendengar semua berita-berita ini tentang Ellen. Apakah kamu masih suka dengan Ellen? Apakah kamu akan tetap mensupport Ellen? Apakah kamu suka dengan Ellen? Kalau misalnya kamu suka dengan talk show dari luar negeri, please komen di bawah. Aku sih basically suka dengan Ellen DeGeneres Show dan juga Jimmy Kimmel Show. Itu adalah 2 show yang aku suka banget. Oh ya, by the way aku juga suka dengan Jimmy Fallon. Komen di bawah acara talk show favorit Amerika kamu itu apa, dan kalau misalnya kamu suka dengan talk show dari Indonesia, make sure juga untuk komen di bawah. And yeah guys, thank you so much for watching. I hope you have a wonderful day. Stay safe and stay positive, and I will see you in my next video. Bye guys.